Bro, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky Shofi. Kita udah sampai di chapter 14, A Brief History of QWeb ya. So far, the interface design of our real estate module has been rather limited. Building a list view is straightforward since only the list of fields is necessary. Iya, betul ya. The same holds true for the form view, despite the use of a few texts such as group or page, there is very little to do in terms of design. Yeah. However, if we want to give a unique look to our application, it is necessary to go a step further and be able to design new views ya. Kita bakal ngedesain tampilan baru ya, selain dari list dan juga form kayak gini ya. Uh, Moreover, other features such as PDF reports or website pages need another tool to be created with more flexibility, a templating engine. Okay. You might already be familiar with existing engines such as Jinja di Python, ERB di Ruby, ya. Oh ya, saya pakai ERB di Ruby on Rails. Kemudian or Twig di PHP ya. Saya kurang familiar kalau di PHP ya. Odoo comes with its own built-in engine disebut dengan Keyweb Templates. Keyweb is the primary templating engine used by Odoo. It is an XML templating engine and used mostly to generate HTML fragments and pages. Kita buka ya, Keyweb Templates. Keyweb is the primary templating engine used by Odoo. Oh, jadi templating engine-nya it is XML templating engine and use mostly to generate HTML fragments and pages. Oke. Jadi itu yang kita kerjakan nih di XML ini. Di file XML itu sebenarnya nih disebutnya key web engine ya. Sama halnya kalau di Ruby kita gunakan ERB, embedded Ruby gitu ya. Kalau di Ruby on Rails. To avoid template directive are specified as XML attributes prefixed with t-dash. For instance, t-if for conditional. Oh, oke. Okay. With elements and other attributes being rendered directly. Oh, contohnya kalau mau kondisi gitu ya. Kalau misalkan kondisinya terpenuhi, caranya gini. T-if. Kalau kondisinya terpenuhi dia ditampilin. Tampilannya begini. Oke. If condition is true, tampil. Will result kayak gini. Oke. Oh, bisa juga begini ya. Bisa juga begini. Oke. Bisa juga begini, data output, conditionals, ada banyak ya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Kita lanjut ke Keyweb is the primary templating engine used by Odoo. It is XML templating engine and used mostly to generate HTML fragments and pages. You probably already have come across the Kanban board in Odoo where the records are displayed in a card-like structure. We will build such a view for our real estate module. Kanban board itu yang kalau teman-teman pernah pakai Trello atau Jira ya, seperti ini nah tampilannya. Oke. Jadi nanti dia kolomnya itu disebutnya grup ya. Oke, kita lanjut ke concrete example Kanban view. Di sini kenapa nggak ada set menunya ya? Agak aneh ya. Reference documentation related to this topic can be found in Kanban. Kanban ini termasuk dari view arsitektur yang ada di Odoo ya. Nah, iya benar kan. Kita akan dibawa ke dokumentasi view arsitektur karena di view arsitektur dari Odoo itu ada form, list, search, Kanban, graph, pivot, calendar dan lain sebagainya ya. Kali ini kita di Kanban. Kanban views are used as a Kanban board visualization. They display records as cards halfway between a list view and non-editable form view. Records may be grouped in columns. Nah, jadi data-data ini itu akan di group by column ya, kolom. Misalkan group by type, group by macam-macam, bisa macam-macam ya. By status misalkan ya, statusnya yang new, offer accepted, offer received gitu-gitu ya.
Or ungrouped use simply to visualize records ya, atau juga nggak di group juga bisa ya. The root element of Kanban views is Kanban. Nah, jadi pakai kayak gini nih, Kanban. Kalau di tree atau di list kan kita pakainya tree gitu ya, root elemennya. Nah, seperti ini. Kalau di form kita juga pakainya tag form seperti ini ya. Nah, kalau di Kanban kita pakainya uh, root elemennya adalah Kanban. Oke. Goal at the end of this section, a Kanban view of the properties should be created. Oke, nanti tampilan kita akan jadi kayak gini nih. List ini nanti tampilannya akan jadi Kanban. Ini Kanbannya by property type ya, berarti ada house, apartemen, castle. Ya, property type home, penthouse. Kita punya pajak castle gitu-gitu ya. Oke, nice. In our real estate application, we would like to add a Kanban view to display our properties. Kanban views are a standard Odoo view, like the form and list views ya. But their structure is much more flexible. In fact, the structure of each card is a mix of form elements, including basic HTML. Oh, jadi nanti strukturnya tuh bisa bercampur antara elemen antar elemen ya, termasuk dari bisa pakai basic HTML juga, and keyweb dan juga keyweb tag gitu ya, kayak yang tadi t-dash yang tadi tuh. The definition of a Kanban view is similar to the definition of the list and form views, except that their root element is Kanban. Ya, yang tadi ya. In its simplest form, a Kanban view looks like seperti ini. Kanban templates, OT, lalu tname Kanban box, div class, OE Kanban global click, lalu fieldnya. Oke. Let's break down this example. Templates define a list of keyweb templates. Kanban view must define at least one root template Kanban box. Templates tname Kanban box, which will be rendered once for each record. Oh, jadi ini harus ya, must define. Tname Kanban box. T is a placeholder element for keyweb directive. In this case, it is used to set the name of the template to Kanban box. T tadi ini adalah tag yang dimiliki oleh keyweb ya. Keyweb itu tadi adalah template engine dari yang digunakan oleh Odoo. Nah, ini tuh nanti kita akan gunakan untuk merender Kanban box ya, of the template untuk Kanban box ya. Div class OE class div class OE underscore Kanban underscore global underscore click. The class OE Kanban global click makes the div clickable to open the record. Oh, jadi dengan menggunakan kelas ini nanti kartu dari Kanbannya itu bisa diklik gitu ya. Atau kartunya itu disebutnya record ya. Field name itu berarti will add the name field to the view. Ya, jelas lah ini ada field dari kartunya ya. Sip. Exercise. Make a minimal Kanban view using the simple example provided. Create a minimal Kanban. Simple itu berarti yang ini ya. Simple example provided. Create a minimal Kanban view for the properties. The only field to display is the name. Oke, kita hanya akan menampilkan nama aja. Tip, you must add Kanban in the view mode of the corresponding ER action act window. Oke, berarti ER action act window ini berarti ada di action ya. Kalau kita pergi ke estate property view ya. Ini view estate property view, baru kita ke action. Kan ini adalah model ER action act window ya. Kemudian di bagian view mode-nya, berarti di sini kita akan tambahkan Kanban. Oke, Roger that. Kita akan tambahkan Kanban. Mungkin saya akan tambahkan di belakang sini aja. Kanban ya. Kemudian using a simple example provided, create a minimal Kanban view for the properties. The only field to display is the name. Oke. Saat ini sebenarnya kalau kita tambahkan view mode Kanban itu sebenarnya udah bisa muncul Kanbannya ya. Kan saat ini kalau kita lihat di list kita ini belum ada nih tombol Kanban untuk ganti tampilan dari list ke Kanban ya. Tapi hanya dengan menambahkan view mode Kanban kita sebenarnya udah bisa mendapatkan tampilan Kanban. Saya akan coba restart add-on estate kita, restart servernya. Saya sambil ngopi dulu ya.
Oke, servernya kelihatan aman. Kemudian di browser saya akan refresh. Nanti di pojok kanan atas ada button untuk merubah tampilan dari view-nya. Nah, ini sekarang tampilan list. Di sebelah ini ada tambahan yaitu Kanban ya. Kita bisa klik. Nah, nice. Kalau kita close, nah ini tampilan Kanban yang nggak di grouping. Kita bisa grouping misalkan by kita buat grup sendiri misalkan by start, by apa ya? By type, property type ya. Nah, home ini adalah record yang memiliki property type home. Ini ada record yang memiliki property type condominium, penthouse, castle, gitu-gitu ya. Jadi di group by property type. Bisa juga by yang lain, misalkan by status kayak gitu ya. Oke, tapi di exercise ini kita disuruh buat minimal Kanban view for the properties dengan example yang ada di sini ya. Oke, the only using the simple example provided. Berarti kita perlu menjabarkan ya seperti kayaknya view arsitektur yang tree ini kita akan dan juga form ini kita akan bikin record untuk yang Kanban. Saya akan bikin komentar di sini. Lalu saya akan contek dari tree view deh ya untuk penulisan dari recordnya. Berarti record, kemudian dalamnya ada ID. ID-nya saya akan tulis state property view Kanban seperti ini. Baru modelnya tentu saja dari information relate resource untuk UI.view ya. Oke, kemudian dalamnya field pertama itu adalah field name-nya equals to name. Ini adalah nama dari view-nya ini estate.property sama kayak ID-nya cuma underscore-nya diganti jadi dot ya. property.view.kanban. Kemudian jangan lupa ditutup field-nya. Kemudian field satu lagi adalah modelnya. Jadi model dari view ini akan diambil dari tentu saja dari state property field. Kemudian arsitekturnya field name equals to arts, lalu type-nya adalah XML. Oke, seperti ini. Kemudian di dalamnya, nah di sini kita gunakan arsitektur yang akan kita gunakan yaitu Kanban ya. Nah, kita akan cuma copy aja nih, Kanban. Salah di bagian atas yang ini, Kanban. Sip. Kita atur indentasinya, kita perbaiki. Ya, jadi seperti ini, Kanban templates, Kanban box. Lalu Kanban global click. Lalu fieldnya kita pakai name dulu ya, karena di exercise-nya display is the name dulu. Only field to display is the name. Oke. Kalau sudah, kita akan coba restart. Ini harusnya sih nggak ada perubahan ya. Make addon estate restart server. Kita tunggu ada error atau tidak. Make sure lagi untuk bagian ID-nya as a property view Kanban. As a property view Kanban, oke, nggak ada yang error. Sip, mantap. Kita coba refresh. Harusnya nggak ada perubahan sih. Kanban, ya sip ya. Ini belum di grouping by apapun ya. Jadi masih berupa tampilan kartu-kartu yang belum di group sama sekali. Sip. Untuk exercise ini udah cukup. Once the Kanban view is working, we can start improving it. If we want to display an element conditionally, we can use the t-if directive C conditionals. Oke. Contohnya kayak gini, Kanban field, oke, template di Kanban box, oke. Tadi yang ini tambahannya ya. Kita bisa gunakan kondisi di dalam template engine ini dengan menggunakan tag t-if ini. Apabila record state-nya sama dengan new, maka akan ditampilkan this is new. Oh, nice. Oke. We added a few things. T-if
t-if the div element is rendered if jadi div element ini akan di-render, akan ditampilkan ke depan ya, akan di-render jika kondisi ini terpenuhi. Kondisi ini terpenuhi. Tapi kalau kondisi ini nggak terpenuhi, maka ini div elemen ini nggak akan ditampilkan. Keren ya? Itu sama kayak template engine yang lain ya. Teman-teman mungkin udah pernah gunakan di web framework yang lain seperti Laravel atau CodeIgniter atau Ruby on Rails seperti yang saya gunakan di kerjaan. Kemudian dan lain sebagainya ya. Record an object with all the requested fields as its attributes. Its field has two attributes, value and raw value. Record state raw value. Each field has two attributes, value and raw value. The former is formatted according to the current user parameters and the latter is the direct value from a read. Oh, ini saya kurang paham maksudnya gimana. In the above example, the field name was added in the templates element but state is outside of it. When we need the value of field but don't want to display it in the view, it is possible to add it outside of the templates element. Okay. Exercise improve the Kanban view. Add the following fields to the Kanban view: expected price, base price, selling price, and text. Paid. Oke, kita disuruh tambahkan field tambahan, field yang lain ya, yaitu expected price, base price, dan juga selling price, dan juga text. Pay attention, the base price is only displayed when offer is received, while the selling. Oke, berarti ini nanti by status ya. Base price-nya hanya muncul ketika di bagian offer is received. Kalau statusnya itu offer received. While the selling price is only displayed when offer is accepted. Oke, jadi ada dua kondisi di mana kalau base price itu hanya muncul di offer received statusnya, kalau selling price hanya muncul di grup yang offer accepted. Refer to the goal of this section for a visual example. Oke, kita coba lihat. Oke, base offer hanya ada di kalau dia udah di offer offer received. Selling price di sini nggak ada selling price aja. Oke. Mana tadi? Oke, kita coba exercise yang ini dulu ya. Itu berarti kita akan tambahkan field tambahan untuk yang field lain ya, kayak expected price. Ini berarti nggak ada kondisinya ya. Lalu ada text juga ya, expected price, base price, selling price, and text. Kita coba kasih dulu semuanya. Kalau ada sampelnya nggak sih? Sampelnya tuh div gini doang ya. Oke, sampelnya give gitu aja. Berarti kita masukkan dulu ya semuanya. Expected price, baru ada base price, lalu ada selling price, lalu ada text. Tag IDs ya. Tag IDs. Nah, kalau kayak gini, kita akan lihat restart server. Kalau kita juntrungin, juntrungin itu bahasa Indonesianya. Kalau kita jabarin semuanya kayak gini, kita pengen lihat apa yang terjadi ya di depan. Restart server, oke, udah aman, nggak ada error. Kita akan refresh browsernya. Oke, dia akan gini ya, nabrak semua kayak gini ya. Oke, untuk yang prop tag IDs-nya udah oke, tapi yang lainnya ini nempel semua nih, nggak ada spasinya. Oke, jadi mungkin kita bisa kasih div kali ya. Kita kasih div. Kita bungkus dia dengan div gini. Nah, ini juga kita bungkus dia dengan div. Kita encapsulate dia dengan div. Base price-nya juga div. Oke, ini juga kita bungkus dia. Sorry, mana tadi? Kita bungkus dia dengan div. Tag IDs-nya juga kita bungkus juga dengan div. Nah, sekarang kalau dibungkus dengan div kayak gini, kita lihat apa yang terjadi ya. Teman-teman juga bisa bereksperimen melihat
meniru kode dari Kanban di modul yang lain ya. Tinggal inspect elemen atau lihat dari GitHub resource-nya. Oke, ini udah ini ya, dia sudah ke bawah ya. Tadi kan di samping ke samping dan dia nempel-nempel. Sekarang dia udah ke bawah ya. Oke, di sini tuh ada warnanya nggak sesuai ya. Kalau kita masuk ke dalam kan dia warnanya ada kode aduh, cancel lagi. Sorry. Ini harusnya selling price over accepted coba ya. Nah, harusnya ada kode warnanya. Berarti kalau kita mau ada kode warna pakai option ya. Kita coba sertakan option ya. Tag IDs di sini ya. Oke. Kita coba restart. Kita merujuk pada ini, pada apa ini goals dari section yang ini ya. Berarti dia maunya nih tulisannya bold ya. Title-nya, name-nya bold, baru kode teksnya ada warnanya. Baru ini ada tulisannya expected price. Kalau yang sekarang kita punya kan nggak ada ya. Kita akan tambahkan satu-satu. Oke, udah servernya udah restart. Kita coba refresh browser. Harusnya sekarang ada warnanya. Oke, sip. Sekarang kita coba mempercantik dulu tampilan dari kartu kita ya. Untuk card title-nya harusnya ada ininya, ada beda. Dia bold ya. Kalau kita lihat di sini kan bold ya. Oke. Kita akan coba pakai berapa ya? Sebenarnya itu ada yang namanya, saya sebenarnya udah siapin contekan. Jadi ini kita bisa pakai mat, kita bisa buat strong kayak gini coba ya. Dia fontnya lebih besar nggak sih dari yang lainnya? Kayaknya sih enggak ya. Oke, coba refresh. Oke, benar ya. Sekarang dia, nah ini beberapa kesempatan. Kalau misalkan kita gunakan apa nih namanya, underscore underscore dev XML gitu ya. Kita ketika melakukan perubahan di XML, view XML, ini kita tidak perlu restart server gitu ya. Kayak sekarang nih, saya tadi tambahkan strong ya, strong, supaya title-nya bold dan kemudian saya tinggal refresh browser aja. Nah ini saya langsung dapat nih hasilnya ya. Jadi kadang-kadang berhasil, kadang-kadang juga nggak berhasil. Oke, ini title-nya udah bold. Sekarang kita coba tambahkan. Nah, teman-teman bisa bisa apa ya? Bisa memodifikasi sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri ya. Di sini saya hanya mengantarkan saja. Oke, kita akan tambahkan expected price dan juga data-data yang lainnya. Untuk di bagian sini berarti kita perlu tambahan expected price. Dia P-nya kapital, oke, P-nya kapital. Kemudian yang ini berarti best price, oke. Yang ini berarti selling price. Sip. Kalau sudah, kita coba refresh browsernya tanpa restart browser, harusnya berhasil. Nah, oke, berhasil ya. Sip. Kemudian ini kayaknya terlalu ada mepet ya antara tag ID-nya dengan yang di atas nih mungkin terlalu mepet. Oke, terlalu mepet. Tapi oke lah ya, nggak masalah deh. Nanti teman-teman bisa modifikasi sendiri kalau mau. Sekarang tinggal penambahan kondisi ya. Kondisinya adalah the best price is only displayed when an offer is received, while the selling price is only displayed when offer is accepted. Oke, berarti kita tambahkan kondisi. Untuk menambahkan kondisi berarti kita letakkan di bagian div-nya ya, seperti yang contohnya di atas nih. If bla 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 ya, ini adalah kondisinya. Oke, kita akan coba ya. Untuk best price dia hanya muncul ketika ini ya. Offer is received. Oke. Berarti kita akan copy dulu. Kita akan copy dulu biar kita bisa bantu kita buat nge-guide ya. Nah, ini best price is only displayed when offer is received. Berarti T
dash if equals to. Nah, di sini kita akan tambahkan kondisi. Kondisinya adalah kita gunakan seperti yang ada di contoh, yaitu record.state. Nah, state itu adalah kalau kita buka model estate property, kan model estate property ini dia punya state ya. State-nya ada new, offer received, offer accepted, sold, dan juga cancel. Berarti kita akan offer received ya. Sip. Berarti di mana record.state.raw value, kita pakainya raw value ya, bukan value, equals ini berarti offer received seperti ini. Maka kalau base price-nya recordnya merupakan offer received, statusnya baru div yang ini akan dirender gitu ya. Kemudian satu lagi, while the selling price is only displayed when offer is accepted. Oke, kita akan taruh di sini. Sip, untuk membantu kita membuat kondisi t if equals to record dot sama kayak di atas, raw value equals berarti di sini kondisinya adalah offer accepted ya. Where offer is accepted. Sip. Ketika offer accepted, maka div yang ini dirender gitu ya. Nah, sekarang kita nggak perlu lagi komentar ini. Oke, kita coba refresh apakah dia berhasil. Maka nanti kartunya akan beda-beda tampilannya. Oke, ada error di sini ya. Errornya adalah cannot read properties of undefined read raw value. Kenapa ini ya? Kita coba restart dulu deh servernya. Kita utamakan restart server dulu. Kalau misalkan dengan restart server dia udah fix, berarti kita tidak perlu ngulik yang lain. Oke, ini udah restart server. Sekarang saya akan refresh browser. Oke, masih error ternyata. Please use the copy button to report the all error. An error occurred in the all life cycle. Bagian ini caused by type error, cannot read properties of undefined reading raw value. Oke, ini berarti raw value-nya nggak dikenal nih. Record state raw value. Raw value equals to accepted. Oke, sorry. Ini karena kita nggak menggunakan field, karena di satu komponen arsitektur ini kita harus membawa nih si state ini kan. Field state ini tadi cuma ada nama, kita baru ngeluarin nama doang. Tapi state ini kita belum keluarin, makanya sedangkan dia udah dikondisikan gitu ya. Makanya kita perlu ngeluarin si state ini gitu. Kita mungkin taruhnya di mana ya? Kalau di sini ada contohnya kalau nggak salah. Nah, ini dia nih. Ini adalah contoh, karena state ini bakal digunakan di kondisi yang div yang ini, maka state ini kita harus gunakan, kita harus tampilkan dia. Tapi ini nggak akan di-render sih kayaknya. Coba ya, kita copy aja state-nya. Karena di properties di atas template ya. Iya, di atas templates di sini ya. Nah, di sini letaknya ya. Sekarang kalau kita refresh, harusnya udah nggak error nih. Nah, benar ya. Jadi karena kita perlu kita perlu menampilkan, kita perlu membawa field dengan atribut state ini ya, field state ini. Tujuannya karena kita mengkondisikan field state itu di sini, di div yang ini gitu. Makanya kita perlu juga membawa state ini ya. Walaupun state ini tuh nanti nggak akan di-render tuh kan, nggak ada di-render di mana-mana gitu. Sip. Oke, sekarang kalau kita coba hilangkan available-nya, maka kartunya kan beda-beda nih. Ini berarti dia masih baru ya. Oh, dia udah sold, sorry. Kalau dia udah sold harusnya selling price-nya keluar dong. Enggak ding ya. Oh, enggak ding ya. Expected price. Oke, kemudian agak aneh ya. Dia udah sold tapi selling price-nya nggak keluar gitu. Kalau ini kan dia offer accepted, benar ya. Offer accepted, dia keluar harganya. Lalu yang sold juga jadi kita nggak tahu nih. Selling price. Oke.
Oke lah. Yang jelas kita udah sesuai dengan permintaan ya. Kalau teman-teman mau modifikasi yang bagian sold ini juga bisa sih. Kayak di bagian ini, di bagian yang selling price ini tampilnya bukan hanya yang offer accepted juga, tapi yang sold juga ya. Itu bisa diganti aja jadi in, baru masukin ke dalam array, baru tambahin kondisi untuk yang state sold kayak gini ya. Nah, kalau kayak gini kan, jadi kalau kita refresh nanti yang sold ini juga bakal muncul nih. Properti yang udah sold ya. Contohnya kayak properti 10 nih udah sold ya. Dia juga muncul ininya nih. Kok nggak muncul? Apa harus restart server? Kita restart server aja ya, eh, biar lebih pasti gitu ya. Oke, nggak ada error, sip. Kita refresh browser. Best price. Properti 10 expected price. Nah, sekarang yang raw in offer accepted state raw value selling sekarang yang lainnya juga jadi nggak muncul nih yang selling price-nya ya. Oke lah, mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya bagaimana caranya kalau untuk dua kondisi ya. Di sini saya pakai satu kondisi aja sesuai dengan yang ada di exercise ya, kondisi-kondisinya. Oke, lanjut ya. Let's give the final touch to our review. The properties must be grouped by type by default. You might want to have a look at the various options described in Kanban. Kanban arsitektur ya. Oke, di sini ada default group by. Oke, berarti nanti kita akan gunakan properti atribut ini. Exercise add default grouping. Use the appropriate attribute to group the properties by type by default. You must also prevent drag and drop. Oke, kita juga bakal prevent tuh melindungi, bukan melindungi. Bahasa Indonesia apa ya? Prevent itu tidak bisa aja lah ya. Tidak boleh melakukan drag and drop. Oke, refer to goal this section for the visual example. Oke. Berarti nanti dia bakal group by ini property type-nya ya. Oke, property type. Oke. Di view arsitektur di sini ada default group by, kita akan pakai. Di sini ditaruh di arsitekturnya ya. Oke, berarti kita akan taruh di arsitektur ya, root attributes. Oke. Untuk drag group create, group delete, group edit. Oh, ini ada nih, group draggable ya. Defaultnya true. Defaultnya true ya. Oke. Oke, nanti dulu kita satu-satu ke yang group the properties by type. Oke. Itu berarti kita akan taruhnya di sini ya, di view arsitektur ya. Kanban, pasti aja default group by, kemudian kita akan gunakan yang namanya property ID kalau nggak salah. Coba kita lihat di model. Property type, oh ini dia, property type ID. Oke. Property type ID. Nah, gini ya. Sip, sekarang kita akan restart servernya. Oke, berarti nanti harusnya kalau kita lock servernya aman, oke aman. Kalau kita refresh, maka dia akan digrupkan berdasarkan kolom-kolom dan kolomnya itu adalah property type. Refresh. Jajang, nice. Nah, ya benar ya, ini home. Ini data-data untuk yang group by home. Ini secara default udah kayak gini ya. Jadi tadi kan kita harus group by manual. Ini sekarang dia udah defaultnya seperti ini tampilannya. Sip, nice. Nice. Kemudian apa lagi? You must also prevent drag and drop. Oke. Kita nggak bisa drag and drop ya. Berarti kita pakai atribut yang namanya apa tadi? Group draggable sama record. Kan secara default nih dia bisa dipindah-pindahin nih. Tuh, bisa dipindah-pindahin. Ini untuk record ya, record. Ini record, satu kartu ini sebutnya record. Jadi recordnya saat ini bisa di-drag kemana-mana nih, bisa ke sini gitu ya. Nah, kita nggak mengizinkan hal itu. Kemudian grupnya juga bisa dipindah-pindah nih, ke sini,
ke sini gitu ya. Nah, kita nggak mengizinkan hal itu untuk di Kanban view. Jadi kita bakal apa? Melarang hal draggable itu dengan cara menggunakan groups draggable. Itu berarti groups itu berarti ininya ya. Nah, ini grupnya jangan bisa di drag. Terus untuk yang records draggable itu berarti yang data di dalamnya. Nah, ini data di dalamnya jangan bisa di drag. Oke, kita akan tambahkan ya. Group draggable kita akan tambahkan di sama di view arsitektur kanbannya juga. Berarti tambahkan di sini equals draggable equals to false berarti ya. Kemudian satu lagi yang records draggable kita juga tambahkan di sini false. Nah, sekarang kalau kita restart servernya harusnya kalau kita refresh browser nanti fitur draggable-nya udah nggak ada, udah nggak bisa. Oke, sip. Sekarang kita refresh. Filter available-nya kita hilangin dulu untuk melihat semua data. Sip. Kita coba drag. Nah, sekarang udah nggak bisa nih. Nah, udah nggak bisa ya. Ini saya udah tekan-tekan nggak bisa nih. Jadi kalau mau ganti property type ya memang harus masuk ke dalam propertinya baru ganti di sini, gitu ya. Oke, ada lagi nggak? Refer the goal of the section for official example. Coba kita cek dulu ya. Kayaknya udah sesuai sih. Udah sesuai semua dengan yang ada di sini ya. Oke. Kanban views are a typical example of how it is always a good idea to start from an existing view and fine tune it instead of starting from scratch. There are many options and classes available, so read and learn. Oke. Untuk yang chapter 14 sepertinya udah sampai di sini aja ya. Finalnya kita bikin Kanban view. Kita bisa pilih mau list view atau mau Kanban view. Nah, kayak gini ya. Nah, Kanban view juga kita defaultnya kita group by property type ya. Misalkan kita mau grupnya by state gitu ya. Pengen lihat nih perjalanan si mana nih masing-masing dari properti dari state yang new, lalu over received, over accepted, lalu ada sold gitu ya. Nah, kita bisa tinggal ganti di default group by. Kita ganti jadi state gitu ya. State ini saya dapat dari mana? Saya dapat dari model asset property, kan dia punya ini kan, state ini kan. Nah, jadi kita akan group by state ya. Sekarang kalau saya restart server, ini sekedar sampel aja ya buat teman-teman. Jadi kita bisa bikin default grupnya by selain dari property type, kita juga bisa rubah sendiri sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kali ini kondisinya adalah by state. Oke, kalau kita refresh browsernya, maka nanti grupnya akan dirubah by state. Nah, over accepted, over received, sama sold. Yang new-nya kok nggak ada ya? Kayaknya apakah memang tidak ada yang new? Coba kita ke list. Memang nggak ada yang new. Oh iya nggak ada ya. Kita bikin deh property 11. Property 11. Dia cozy. Renovated juga boleh. Property type-nya adalah castle. Misalkan kayak gitu. Expected price-nya adalah 600 juta. 600 ribu. Lalu description-nya adalah lorem ipsum dollar Sid Ahmed. Oke, kayak gini aja dulu ya. Simpan. Belum ada offer apa-apa. Save aktifnya. Aktif. Oke, save. Nah, new ya. Kalau kita balik ke Kanban. Nah, ada nih. New, offer accepted, offer received, sold. Nah, ini kebalik nih. Harusnya kan new, offer received dulu, baru offer accepted. Ini karena dia di order by abjad ya. NOOS gitu ya. Jadi kita mau statusnya kan urut nih dari new, offer received, baru offer accepted, baru sold. Nah ini gimana nih? Kita ordernya by apa nih? Nah kita ini case baru nih. Kita di apa nih? Di tutorial nih nggak ada ya. Ini saya ada ngasih tips sedikit lah. Ini teman-teman bisa tambahin di model. Kemudian di bagian state-nya. Sebentar, di bagian state-nya
Sebentar, sorry. Cancel new wave state, select state, defaultnya new, require to copy false, group expand groups. Sebentar, saya kok lupa ya bagaimana cara ngurutinnya. Bagaimana cara ngurutinnya? Saya lupa. Oh ya, oke. Oke, saya ingat. Jadi gini caranya. Teman-teman pergi ke model. Ini kan, nah ini dia. Pergi ke model asset property, ya. Asset property, buka. Nah, ini ada state ya. Kita sekarang udah di field yang state. Di sini teman-teman perlu menambahkan atribut yang namanya group expand. Group underscore expand gini equals to, lalu bikin aja value-nya adalah expand groups kayak gini. Nah, jadi tambahkan group expand groups ini underscore expand groups di state ya, di field state. Kemudian nanti di bawah SQL constraint, ini constraint ya, ini constraint di bawah ini aja deh, di bawah constraints yang check spelling price ya, di bawah sini. Karena kan ini satu blok ini tentang constraint ya, jadi kita jangan taruh di tengah-tengah gitu. Nah, di bawah sini aja. Di sini diselipin, teman-teman bikin, kita akan gunakan dekorator yang namanya API.model. Lalu fungsinya adalah yang tadi kita buat expand groups ini ya, expand groups ini. Kita akan buat dia sebagai function def underscore expand groups. Oke. Kemudian di sini adalah self, lalu status, lalu domain, lalu order. Nah, seperti ini. Kemudian nanti di dalamnya teman-teman bisa balikin return, lalu returnnya adalah state yang ada di state ini. Value-nya aja, new, over received, over accepted, sold, dan cancel. Tapi sesuai dengan urutannya gitu. Oke, kita akan definisikan new, lalu over received, lalu over accepted. Oke. Kemudian lalu ada sold, lalu ada cancel. Nah, gini. Sip. Caranya seperti ini ya. Kita akan coba restart. Oke, ada error nggak di servernya? Sip, nggak ada ya. Kita akan refresh browser. Filter available-nya jangan lupa dihilangkan, maka urutannya udah sesuai dengan yang kita atur tadi. New, over received, over accepted, sold, dan juga ada cancel. Cancelnya kenapa nggak muncul nih? Karena secara default kita mengaktifkan filter ini state. State-nya tuh active is not set. Nah, secara default nih dia kalau cancel, nah kita coba aktifkan nih. Satu lagi yang ini juga kita aktifkan. Jadi kalau dia cancel tuh dia inaktif gitu. Nah, nih sip, udah muncul semua. Semua state-nya sekarang udah sesuai urutan yang kita definisikan di dalam model expand groups tadi ya. Jadi kayak gitu ya. Kita tambahkan groups expand untuk expand groups di dalam field state. Kemudian kita buat dekorator model, lalu kita buat functionnya, metodenya def expand groups dengan parameter self, states, lalu domain, dan juga order. Lalu kita return, yaitu bentuknya Python list, yaitu adalah state-nya, value-nya. Sesuai dengan urutan yang mau kita tampilkan di depan sini. Ya, sip, nice. Kalau teman-teman ada cara yang lebih praktis, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke. Kayaknya udah untuk yang chapter 14 ini aja yang mau saya informasikan ke teman-teman. Sampai ketemu di chapter 15. Kayak di chapter 15 juga hanya final words ya. Di sini nggak ada exercise. Oh, ini ada exercise sedikit. Polish your code. Oke, nanti kita akan lanjut di chapter 15 aja.
Oh, sebelumnya kita jangan lupa untuk di Git ya. Kita akan commit dulu, save, git commit, chapter 14, save, git push, origin, main. Oke, mantap. Selesai. Selesai sudah chapter 14, sampai ketemu di chapter 15. Thank you.